Coba deh lihat gadget yang lagi Anda pegang sekarang. Atau mungkin mobil yang biasa Anda kendarai. Pernah kepikiran nggak? Semua bahan canggih buat bikin itu tuh asalnya dari mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia besar yang ternyata ada di tanah air kita sendiri. Ponsel, pesawat, mobil listrik, kelihatannya beda banget kan? Tapi percaya nggak, ketiganya itu punya satu kesamaan yang super penting. Sebuah rahasia yang terkubur di bawah tanah. Dan jawabannya, mungkin lebih dekat dari yang kalian bayangin. Ya, jawabannya adalah logam. Tapi bukan sembarang logam loh, kita ngomongin nikel, tembaga, timah. Ini tuh elemen-elemen yang jadi detak jantungnya teknologi modern. Dari baterai yang ngasih tenaga sampai microchip yang mikir, semuanya itu berawal dari sini. Oke, lanjut. Pertanyaan besarnya sekarang, dari mana sih semua logam berharga ini datang? Kita sering banget nggak sadar, tapi sumbernya itu ya ada di sekitar kita. Dan ini dia faktanya. Sebagian besar logam yang ngegerakin dunia modern kita, itu ternyata ditambang dari tanah Indonesia. Iya, beneran. Negara kita ini bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa dalam revolusi teknologi global. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, padahal ada di depan mata kita. Jadi, seberapa besar sih peran Indonesia? Ini bukan cuma pemain kecil-kecilan ya. Kita bakal lihat angka-angka yang nunjukin kalau Indonesia itu adalah raksasa pertambangan di panggung dunia. Siap-siap kaget deh. Betul banget. Nomor 1. Indonesia itu produsen nikel terbesar di dunia. Nggak main-main. Logam ini tuh kunci dari revolusi hijau, kunci dari baterai mobil listrik. Fakta ini aja udah cukup buat nempatin Indonesia di pusat peta teknologi global. Keren kan? Dan ceritanya nggak berhenti di nikel aja. Indonesia juga masuk jajaran 5 besar produsen timah, bauksit, dan tembaga dunia. Ini bukan kebetulan ya, ini tuh bukti kekayaan geologis kita yang luar biasa dan juga posisi strategis kita di rantai pasok global. Oh, dan jangan lupain emas. Sebagai produsen terbesar di kawasan ini, emas dari Indonesia tuh bukan cuma buat perhiasan, tapi juga jadi komponen vital di sirkuit elektronik paling canggih. Ini nambah lagi satu lapisan kekayaan sumber daya kita. Oke, jadi kita udah tahu nih, Indonesia kaya banget akan logam. Tapi di mana tepatnya harta karun ini disembunyiin? Dan gimana sih prosesnya dari sebongkah batu keras jadi bahan baku yang bisa menggerakkan dunia? Nah, kekayaan ini tuh nggak tersebar rata gitu aja. Emas dan tembaga itu konsentrasinya di Papua. Nikel ada di Sulawesi dan Maluku. Terus timah itu rajanya di Bangka Belitung. Setiap lokasi ini punya cerita geologisnya sendiri yang butuh jutaan tahun buat terbentuk. Gila kan kalau dipikir-pikir? Proses ngambil logam ini juga bukan kerjaan simpel loh. Ini tuh ada ilmunya sendiri. Namanya metalurgi ekstraktif. Keren ya. Ilmu ini intinya tentang gimana caranya kita bisa dapetin logam murni dari bijinya dengan cara yang paling efisien. Kalau disederhanain, prosesnya itu ada 3 tahap. Pertama, bijinya digali dari bumi. Kedua, logamnya dikeluarin dari biji itu. Dan ketiga, logamnya dimurnikan biar benar-benar bersih. Tentu aja aslinya rumit ya. Ada yang pakai panas super tinggi, itu namanya pirometalurgi. Ada juga yang pakai cairan kimia, namanya hidrometalurgi. Beda logam, beda cara. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih. Yuk kita telusuri jejak logam-logam ini. Dari tambang di pelosok Indonesia, sampai akhirnya nangkring di perangkat yang ada di kantong dan garasi kita di seluruh dunia. Coba deh bayangin, nikel yang digali di Sulawesi sama Maluku itu jadi jantung dari baterai yang ngegerakin mobil-mobil listrik paling canggih di dunia. Perjalanannya itu dimulai dari tanah Indonesia dan berakhir di jalanan kota-kota besar di seluruh penjuru dunia. Luar biasa. Dan ceritanya nggak cuma itu. Perangkat yang lagi Anda pakai buat nonton ini, entah itu ponsel atau laptop, kemungkinan besar banget microchipnya itu dibuat dari tembaga dan emas yang asalnya juga dari Indonesia. Sedekat itu loh koneksinya. Jadi lain kali Anda pegang ponsel atau lihat mobil listrik lewat, coba ingat ini deh. Kekayaan mineral Indonesia itu jangkauannya global banget, nyentuh kehidupan miliaran orang setiap hari, seringkali tanpa kita sadari. Oke, kita udah lihat apa dan gimananya. Sekarang, pertanyaan paling penting, kenapa ini semua penting? Apa sih artinya semua kekayaan ini buat kita dan buat dunia? Ini tuh bukan sekedar ngomongin batu ya. Setiap kali kita ngobrolin soal kemajuan teknologi, soal masa depan, kita itu sebenarnya lagi ngomongin sumber daya alam ini. Mereka itu pilar-pilar tak terlihat yang nopang seluruh peradaban modern kita. Jadi, apa nih intinya yang perlu kita ingat? Pertama, logam-logam ini adalah fondasi dari semua teknologi kita. Kedua,
Ini ngasih Indonesia pengaruh yang besar banget di panggung dunia. Dan yang paling penting, dengan kita paham dari mana asalnya, kita bisa jadi lebih menghargai nilainya, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, harta karun yang ada persis di bawah kaki kita ini. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat Anda renungkan. Dari nikel di baterai mobil sampai emas di sirkuit ponsel, kira-kira logam Indonesia mana sih yang dampaknya paling besar buat hidup Anda sehari-hari? Coba deh dipikirin, jawabannya mungkin bisa mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda.